minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Al-ayah sadaqallahul azim. Panjenengan para ibu, para bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur semoga sareng-sareng tansah kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih awit kanugrahan kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngantos dalu punika panjenengan dalasan kula maksih dipun paringi kanugrahan ingkang agung dening Allah nggih punika saged nindakaken amal-amal saleh, nggih salat maghrib kanthi berjamaah, kalajengaken punika thalabul ilmi. Mugi sedaya ingkang kita tindakaken saestu tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dados amal saleh ingkang mangke ndadosaken kita kempal malih wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kunjuk atur dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para pendherekipun langkung-langkung ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Lan mugi-mugi panjenengan dalasan kula saestu pinaringan hidayah hinayah dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged dados estu-estu umatipun ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul sehingga yaumil qiyamah panjenengan dalasan kula pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para ibu, para bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, yen pamunten mbok menawi dalu punika kapeksa kala matur malih wonten ing pengaosan punika jawet sejatosipun jadwal Ustaz Darjanto, namung piyambakipun punika wonten tugas ingkang sanes ingkang boten saged dipun tilar sehingga boten saged rawuh wonten mriki. Panitia sampun berusaha ustad-ustad ingkang jadwal ingkang pekan ngajengipun kalih ngajengipun sampun dihubungi nanging sami nembe wonten tugas ingkang sami-sami ngisi pengaosan sehingga dalu punika kawula ingkang ngisi malih. Insyaallah ikhlas Pak Bu nggih. Ikhlas nggih, yakin nggih. Awit saking punika mangke kula badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kita bahas wonten ing pepanggihan ingkang kepengker nggih punika tafsir surat An-Naba. Ingkang kala wingi miturut video ingkang kawula buka melih wau bahasan kita sampun dumugi ayat ingkang kaping pinten Pak Bu? Selangkung. Boten kalih dosa gangsal nggih, selangkung. Selangkung. Awit saking punika kersanipun bahasan kita langkung barokah kita awiti kanthi maos sesarengan surat An-Naba. Sareng-sareng mawon kersanipun langkung napa gemeni wekdal. Mekaten nggih. Muga sareng-sareng ta'awudz
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Sadaqallahul azim. Nggih Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita waos ngantos ayat ingkang kaping 3 kagem pengantar kajian kita wonten ing dalu punika. Bapak Ibu, kula panjenengan sedaya kala wingi sampun bahas wontenipun surat An-Naba kawiwitan ayat ingkang kaping 21. Bilih ayat 21 nganti ayat 3 niku sejatosipun ngisahaken tentang wontenipun neraka jahanam. Kados dene kang kita aturaken kala wingi, bilih jahanam punika utawi nerakanipun Allah Subhanahu wa taala kawiwitan dengan ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Bilih neraka jahanam itu
ada fasilitasnya berupa CCTV yang dia merekam segala aktivitas seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak terawasi oleh CCTV niku. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sasampunipun dipun paringi ngertos tentang kondisi dalam neraka, Allah memberikan definisi tentang neraka itu adalah lit-taghina, kagem tiang-tiang ingkang nalingsir saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lit-taghina ma'aba, panggenan kagem tiang-tiang ingkang nalingsir saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Lan tiyang punika menawi lumebet wonten ing neraka punika ahqaba, punika lamanipun, durasinya adalah selama-lamanya, berabad-abad lamanya. Perbandingannya adalah 1 hari di dunia dan 1 hari di akhirat niku sami kalian 1000 tahun di dunia. Dados punika wekdal ingkang saestu luar biasa dangu. Dan disitulah akhir dari segala akhir. Artinya ketika akhirat itu sudah ada, maka sudah tidak ada akhirnya. Maka khalidina fiha abada, selama-lamanya berada di situ. Labisina fiha ahqaba. Bahkan oleh Allah dipun ngendikaken la yadzuquna fiha bardaw wala saraba. La yadzuquna, dan tidak adalah tempat bagi mereka itu adalah tempat yang tenang, nyaman, aman, boten wonten wala saraba. Begitu pula tentang minuman, tidak ada satupun minuman yang segar di dalam neraka. Dipun lajengaken dening Allah Subhanahu wa taala, labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala saraba illa hamima wa ghassaqa. Minuman yang ada di dalam neraka itu adalah besi yang mendidih, yang sangat panas, yang ketika diminumkan maka kulit itu akan menjadi hangus, hancur, melepuh, dan itu akan dibangkitkan kembali, dipun wujudke melih dening Allah Subhanahu wa taala menjadi utuh kembali, dan kemudian dibakar lagi, melepuh lagi, dan selama-lamanya kados mekaten punika. Lupute pikanto unjukan ingkang panas luar biasa mekaten, naudzubillahi min dzalik. Minuman yang di sana adalah illa hamima wa ghassaqa, adalah nanah yang baunya sangat amis, dan itu diminumkan kepada orang-orang yang berada di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala sasampunipun ngendikaaken ngingingi minuman orang-orang yang berada di dalam neraka, illa hamima wa ghassaqa, maka terakhir ayat yang kita bahas Allah ngendikaaken wonten ayat ingkang 26 jazaa'u wifaqa. Bilih pasiksan-pasiksan ingkang saestu nggiri sikot wau niku namung setimpal sami kalih menapa ingkang dipun tindakaken dening manungsa wonten ing alam donya. Pakartinipun ingkang Allah punika dipun bales dening Allah kanthi pasiksan ingkang ukuranipun niku sami kalian napa ingkang dipun tindakaken. Nah, salajengipun kita wonten ing dalu punika badhe lajengaken menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat salajengipun,
Allah punika paring pitedah janjane tiyang niku kok nganti lumebet wonten ing neraka sebabe napa. Nah, niki kedah kita gatosaken awit napa? Inilah yang menjadi sebab wong niku bakal mlebu wonten ing neraka. Nah, napa ngendikanipun Allah wonten ing ayat ingkang 17 Allah ngendikaken innahum kanu la yarjuna hisaba. Sak temene wong-wong mau mlebu ana ing neraka mergane mereka itu wong-wong kuwi mau ora duweni rasa wedi, ora ndek rasa percaya marang hisaba, marang hari penghitungan ingkang badhe dipun datengaken dening Allah Subhanahu wa taala. Intinipun tiyang menika mboten pitados nek sok mben kuwi ana hari pembalasan. Nah, ketika tiang niku mboten pitados dengan hisab, dengan hari penghitungan, maka tartamtu tiang punika tumindak sakarepe dhewe. Kados dene nek jenengan duwe perusahaan, lajeng perusahaan niku mboten enten CCTV-ne, karyawan kerja dhewe, lajeng tidak ada evaluasi. Hisab niku evaluasi. Dados seminggu ra dievaluasi, sebulan tidak dievaluasi, tidak ada check and recheck tentang keuangan, ngerti-ngerti duwite ra enek. Banyak sekali perusahaan yang seperti itu. Nah, maka orang karyawan ketika tidak ada pengawasan seperti itu dia akan berbuat sak geleme dhewe. Nah, sama halnya dengan tiang niku menawi boten pitados kalian dinten kiamat, boten pitados apa iya sok ben enek hari kiamat terus ditangekne terus dibales meneh, apa enek siksa kubur, apa enek neraka ki apa enek. Maka akan banyak orang yang mengatakan dengan mudah, aku pilih yang neraka kok iso dodol es, iso ketemu artis ngoten niku. Maka orang-orang yang berkata seperti itu, mereka itu adalah orang-orang yang tandanya nanti akan dimasukkan dalam nerakanya Allah, karena mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang berkata bahwa engko nek do ning mlebu swarga kabeh terus neraka sing nggoni sapa ngoten niku. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira enten mboten manungsa ingkang ngoten niku? Ada. Mereka itu tidak percaya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu akan berkata sesuai dengan apa yang dia ya sak geleme dhewe ngoten niku. Termasuk mereka akan mampu dan berani mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku nek pun boten wedi kalih Gusti Allah, boten wedi kalih azabipun Allah Subhanahu wa taala, sampai berani mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpaminipun tiang niku nek teng Islam, ketika dia berzina, maka dia telah melakukan dosa besar. Tetapi meskipun dia melakukan dosa besar, itu tiang masih dalam kondisi agamane Islam. Kalau dia sadar bahwa itu perbuatan yang tidak baik, niku masih Islam. Tetapi sekarang ini sudah ada orang yang berkata bahwa zina itu halal, zina niku oleh. Nah, maka orang yang mengatakan seperti ini, zina itu oleh, maka dia sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, sudah murtad. Meskipun dhek niku sing ngomong mboten melakukan zina, meskipun dia tidak melakukan zina, tetapi ketika dia mengucapkan bahwa zina itu adalah halal, boleh. Sama halnya dia itu menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sanajan dheweke ra nindakake. Dalam tanda petik saelek-eleke sing nindakake zina niku nek dhek isih rumangsa bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah, maka dia niku tesih Islam. Tapi orang yang mengatakan zina itu halal meskipun dia tidak melakukan zina, maka dia sudah tidak beragama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lebih viral beberapa waktu yang lalu, nggih, ada nopo zina niku boleh mungkin jenengan nebus 2 yuta sah jadi halal ngoten niku. Nah, Al Zaitun niku ngeri, kesesatannya luar biasa. Bukan hanya itu, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dari mulai dadi imam kuwi wong wedok ya oleh. Itu namanya merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sing ngerti aturan yang harus ditaati itu ya aturannya Allah Subhanahu wa taala, mboten sak geleme dhewe. Nah, maka orang-orang itu akan berbuat sebagaimana nopo ya sepemikiran mereka, sak karepe dhewe. Bahkan sekarang punika orang sudah mulai melecehkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Enten asu napa segawon dadekke manten. Nah, itu perilaku yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sing luwih nemen sakniki niku teng Jawa Timur mriku enek wong nikah karo wedhus. Niku nek ra wedhus ra enek niku. Nggih to, Pak? Nggih. Menungso niku nikah karo wedhus. Berarti kan cara berpikirnya luwih asor timbang wedhus. Wedhus wae ora tau duwe pikiran pengen nikah karo menungso. Nggih mboten. Ning menungso nikah karo wedhus niku kan luwih Allah tinimbange wedhus kan ngoten. Nah, karena ini mereka itu sudah keblinger, merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala niku tidak benar. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak percaya sok ben kuwi ana piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Gandeng rumangsa ora enek piwalese, tindak tanduke teng alam donya niku ya sak karepe dhewe. Katakanlah mendolimi orang akan dia lakukan karena sumben kuwi wis ora enek piwalese. Sebagaimana yang dilakukan oleh para raja-raja terdahulu, Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya niku, mereka menganggap dirinya sebagai Tuhan. Semua manusia disuruh menyembahnya dan semua nopo dibuat ketakutan dengan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang seperti itu dibalas oleh Allah bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun sudah dibalas. Namrud itu raja yang luar biasa kekuasaannya, begitu pula Fir'aun. Tapi kematian mereka jenengan saksikan, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud niku matine gur karo laler, ora sangat hina. Jadi matine gur karo laler. Jadi laler niku mlebu tenggen irung, terus tenggen otak ngoten niku rasane lara bianget, dikukur ora iso, dikompres ora mari, ditatap-tatapke tembok, akhirnya pecah cas dahi ngoten to. Jadi akhirnya dibunuh oleh Allah dengan hina, gur mergo laler. Padahal dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan yang semua manusia harus menyembahnya. Begitu pula Fir'aun.
raja yang sudah luar biasa kekuasaannya, yang mereka sampai mengatakan anna rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang sangat tinggi, maka dia matinya dibledeske karo Gusti Allah. Begitu pula kalau kita melihat sejarah di dalam dunia ini, maka mereka yang menyimpang dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diazab oleh Allah bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan seandainya mereka itu ada yang zalim tetapi dia kok ketoke diopeni terus karo Gusti Allah, diberikan kekuasaan terus, maka sesungguhnya itu adalah istidzrat. Istidzrat niku napa? Nek Jawane diululu ngoten. Dados diumbulke nganti dhuwur, mengke nek pun teng dhuwur jiglokke bluk ngoten, lorone luwih rekoso. Nah, dan orang-orang yang seperti ini sampai hari ini, sampai hari akhir, yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala niku masih banyak. Terakhir Al-Qur'an dibakar. Mereka merasa puas, tapi akhir dari orang-orang yang Al-Qur'an, ternyata kehidupan di akhirnya langsung mendapat balasan yang porskotnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, bahwa orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak percaya sumben kuwi ana dina kiamat, ora percaya nek biyen sumben kuwi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab manusia niku dipun lebetaken wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala inggih punika tiyang punika ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang ke-28 Allah ngendikaken wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Mendustakan kidzaba niku maknanya tidak mau percaya atau mendustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya napa? Maksudnya ketika Allah niku dawuh, Allah ngekon ngene malah sing ditindakne liyane. Allah memerintahkan maka dia tinggalkan, yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan justru ditindakke. Nah, itu adalah orang-orang yang mendustakan. Bahkan ada tafsir yang lain ketika kidzaba itu ada bisa bermakna tasdid dengan dzal tasdid, kidzaba ada yang kidzaba artinya bohong, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu didustakan. Allah Muhammad ki yo menungso, padha-padha linggur menungsone, dhek yo mesti duwe salah. Al-Qur'an kuwi gur gaweane manungso. Sampai ada orang yang mengatakan itu bahwa Al-Qur'an itu yo gur gawene menungso gitu. Maka niku wau enten sing mencoba membakar Al-Qur'an, tapi mereka dalam kehidupan akhirnya kematiannya sungguh sangat mengerikan, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sejak dulu ditantang oleh orang-orang kafir, Allah pun menantang, nek panci sliramu kuwi menuduh bahwa Al-Qur'an kuwi gaweane Muhammad, saiki gawe yo ayat utawa surat sing menyamai dengan Al-Qur'an. Sampai hari ini tidak ada yang bisa. Bahkan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku sing nurunke sing gawe Al-Qur'an lan aku dhewe Allah menika ingkang badhe njagi kesempurnaan Al-Qur'an itu. Bapak Ibu,
nate wonten peristiwa di tahun 1983 niku ada bantuan Al-Qur'an dari negeri Amerika dibawa ke Indonesia. Niku luar biasa, Al-Qur'an itu tidak ada perubahan, hanya satu tok til. Napa siji niku titike kurang siji. Jadi misalnya nulis na niku kudune kan enten na niku kan mangkok enten baksone siji ngoten nek sinau Iqra nika. Artinya ada titik satu. Niku ilang, mboten ilang, sengaja tidak dibuat karena maknanya biar berbeda. Jadi Al-Qur'an niku ketika titike siji tok niku dilai mawon, maka maknanya sangat berbeda. Oke, misalnya qalbud kalian qaldun niku ati karo anjing. Jadi artinya sudah jauh berbeda gitu. Maka termasuk adzan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ketika itu mengucapkan salah asyhadu alla, maka itu sangat berubah, artinya sangat berbeda. Nah, maka ketika kita membaca Al-Qur'an pun sangat berhati-hati, ya. Karena memang Al-Qur'an sudah disiapkan oleh Allah dengan kesempurnaan yang luar biasa. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an itu yang satu dengan yang lain bertentangan, tetapi semuanya sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap misalipun nopo hukum waris umpaminipun. Al-Qur'an itu mengatakan misalnya anak lanang karo anak wedok itu hukum Al-Qur'annya wanita itu bagiannya setengah dari pria. Nah, oleh manusia-manusia ini merasa itu tidak adil. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan seadil-adilnya. Kenapa wanita itu bagiannya separuh dari pria? Karena sesungguhnya dia itu akan menjadi tanggungan suaminya, menjadi tanggungan ayahnya, menjadi tanggungan saudara laki-lakinya. Dan semuanya ketika dicari tentang kenapa dan mengapa, semuanya sangat luar biasa, masuk di akal manusia. Tapi manusia kadangkala memang merasa bahwa dirinya lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menganggap Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Artinya nafsunya, hawa nafsunya itu yang lebih berpengaruh besar, sehingga dia lebih nyaman dengan apa yang ada dalam pikirannya. Misalnya makan makanan yang halal sudah sedemikian banyak, tetapi banyak manusia yang urung puas nek orang nganggo sing haram. Minum-minuman yang disediakan oleh Allah di dunia sedemikian banyak, tetapi berapa banyak manusia yang mereka ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalam Twitter, pirsa Twitter Pak Bunge. Twitter niku ya kaya Facebook, kaya media sosial niku. Di sana ada orang yang mengatakan lho LGBT kuwi dilarang. LGBT ngertos Pak Bunge. Napa niku? LGBT niku wis gampangane hubungan antara sesama jenis, lanang karo lanang, wadon karo wadon. Nah, niku mereka niku merasa bahwa itu hubungan sah-sah saja dan itu adalah hak asasi manusia. Mereka mengatakan itu hak asasi manusia, padahal nyun sewu kewan mawon mboten nindakake. Nggih mboten. Nyun sewu segawon lanang niku sak segawon-segawone segawon niku rong tau berhubungan karo segawon lanang. Segawon wadon nggih mboten nate berhubungan kalian segawon wadon. Ning manungsa niku ada yang melakukan seperti itu, dan mereka mengatakan lolane LGBT dilarang karo Gusti Allah. Kenapa kami yang melakukan itu tidak
diadab oleh Allah seperti dulu kaumnya Nabi Lut. Nah, maka sesungguhnya awake dhewe niku menjadi beruntung karena hasil lobby dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah, jangan engkau timpakan azabmu kepada umatku. Tundalah sampai nanti hari kiamat." Tujuannya apa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ngoten niku sing do tumindak Allah is ben mangtoke mawon, muga-muga kanthi ditunda sampai hari akhirat niku jek iso do napa Pak? Sadar tobat. Karepe Rasulullah ngoten niku. Jadi diberikan tunda waktunya ben do sadar. Nggih. Betapa orang yang melakukan misalnya nyun sewu mereka yang berzina berhubungan dengan niku, berapa penyakit yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak yang mereka sadar? Tidak ada, atau ada pun sedikit sekali. Nah, maka ini yang menjadikan manusia-manusia itu naudzubillahi min dzalik nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak di dunia, mungkin tidak langsung dibalas oleh Allah karena hasil lobby dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karepe gen ditunda ben do iso tobat. Ning ewo napa nek menawa mboten nganti tobat nganti wafatnya, maka ya sudah nanti akan dibalas oleh Allah di dari akhir. Dan kemudian ayat yang terakhir niku ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Maksudnya napa? Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu itu ahsaynahu telah kami catat dengan detail, dengan rinci, kitaba dalam sebuah kitab. Terus Bapak Ibu, hasil pengawasan dari neraka jahanam yang ada CCTV-nya itu nanti semuanya tertuliskan di dalam buku yang sangat besar. Jadi bukti videonya ada, kemudian napa nek teng pengadilan niku BAP nggih. Napa BAP niku? Berita acara pemeriksaan itu langsung tertulis di situ. Jadi bukunya enek, videonya ada. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala niku nanti akan mengisahkan kepada manusia-manusia yang ada di dunia ini sampai nopo, karena catatan Allah niku sangat detail, manusia yang berbuat dosa niku wis lali karo apa sing ditindakke ning Gusti Allah niku catetane jek ana. Sehingga di akhirat nanti ada manusia, oh iya ya aku mbiyen ngono kuwi. Aku dhewe jane wis lali kok Gusti Allah ya catetane jek enek ngoten niku. Maka mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Ternyata catetane rung ilang. Nggih. Bahkan mungkin CCTV yang di Duren 3 masih kelingan mboten. Nggih. Nika sudah dihapus niku. Di CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala dereng telas. Masih ada filenya. Nggih. Masih ada filenya. Jadi itu nanti bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti di padang mahsyar semua manusia akan nonton layar lebar kaya zaman awake dhewe cilik nika nonton layar tancep ngoten. Kisah tentang semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Di situ ditontonkan oleh semua manusia yang ada di dunia, semua nonton satu persatu. Sing becik ketok, sing awon ketinggal. Nah, kecuali orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala man sataral mu'minan, orang-orang yang mampu menutupi aib saudaranya, maka satarallahu lahu fi yaumil qiyamah. Orang yang mau menutupi aib saudaranya, maka pada saat film niku tayang, nek zaman saiki ada sensor. Jadi disensor oleh Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe sing gelem nutupi tindak tanduk olone tiyang
niku teng mriko mangke ketika kita melakukan perbuatan buruk, pastilah kita niku saapi-apike awake dhewe nate nindakake perkawis ingkang awon, nggih mboten? Nggih, sudah pasti. Nah, dan kemudian ketika kita mau menutupi aib saudara kita, maka pas niku film dibuka oleh Allah, maka pas adegan yang kita melakukan keburukan itu disensor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu pentingnya ketika kita di dunia ini bagaimana menutup aib saudaranya, karena ketika nanti kita tidak mau menutupi aib saudara kita, maka di akhirat nanti aib kita pun akan dipertontonkan bukan hanya sak kampung tetapi seluruh manusia yang ada sejak Nabi Adam sampai sampai manusia yang terakhir. Dan semua catatannya itu lengkap, detail, tidak ada satupun yang tertinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah mereka wis ora iso napa nggih istilahipun suwala nggih, tidak bisa ngelak dari tuduhan Allah Subhanahu wa ta'ala karena buktinya ada, catatannya jelas. Mereka disiksa di neraka dengan berabad-abad lamanya. Mereka minta kepada Allah untuk diistirahatkan. Ya Allah, mbok aku leren delok ngoten. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat terakhir dari ayat tentang neraka ini, di ayat yang ke-30, yang kata para ulama ayat ini adalah ayat yang paling dahsyat, ayat yang paling mengerikan dari seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ketika manusia itu disiksa di dalam neraka, mereka ingin keluar pada Allah, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fadzuku, maka kata Allah rasakanlah pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dulu Allah sudah mengingatkan, sudah dikirimkan para nabi, para rasul, kemudian para ulama dan orang-orang yang mengingatkan mereka di dunia, tapi mereka tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyesalan itu telah berakhir. Penyesalan itu sudah tidak ada gunanya karena sudah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di akhirat, di ayat-ayat akhir dari surat An-Naba, ayat-ayat ke-40-an itu, nanti manusia itu baik sing tumindak Allah maupun sing tumindak becik kabeh gelo. Sebab napa sing tumindak Allah gelo, kok ya mbiyen aku dikandani ora gugu. Sementara sing doning donya tumindak becik niku ya gelo. Karena kok ben aku ora tenanan sing tumindak becik. Ya alhamdulillah wis becik ning urung maksimal. Kudune aku iso ngene ning ternyata napa ya gur ngene tok ngoten. Maka mereka akan menyesal. Terus baik itu yang mereka berbuat buruk menyesal, yang berbuat baik juga menyesal. Maka kata Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Pada orang-orang yang berada di dalam neraka itu Allah mengatakan ketika mereka merengek-rengek untuk dikeluarkan, minta ampun dari apa yang mereka lakukan, maka Allah jawab, rasakno kaya ngono kuwi piwalese atas apa yang engkau lakukan di dunia. Bahkan kata Allah, falan nazidakum illa adzaba. Ora ana sing tak wenehke marang sira kejaba adab kuwi tak tambahi meneh. Terus ketika mereka itu pengen keluar, justru diadab oleh Allah semakin besar. Sebab Allah pun getem-getem, biyen dikandani ra gelem, saiki kakean protes ngoten. Maka sisan dipun azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.